Di video yang kedua ini, kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Namun, sebelum kita membagi kelas-kelas pada tabel distribusi frekuensi, kita akan mencari terlebih dahulu ukuran pemusatan data, letak data, dan ukuran penyebaran data. Seperti biasa, kita siapkan data. Di sini ada data pretest dan posttest. Kita masukkan datanya terlebih dahulu ke SPSS, ke variabel view. Kita masukkan variabel pretest. Kemudian karena datanya tidak berbentuk desimal, maka desimalnya kita nolkan. Kemudian kita ke measure-nya, kita pilih scale karena datanya berjumlah angka. Kemudian kita ke posttest, diberlakukan sama dengan test karena datanya tidak desimal, maka desimalnya kita temukan dan measure-nya adalah scale. Kemudian kita ke data view, muncul data pretest dan posttest. Kita copy dari data yang ada di Excel. Kita copy juga data posttest-nya. Kita masukkan ke SPSS. Kemudian kita ke menu Analyze, pilih Descriptive Statistik, kita pilih yang Frequencies. Kemudian kita masukkan kedua variabel tersebut ke kotak variables. Kemudian kita ke statistik. Untuk mengetahui ukuran pemusatan data, maka ada di sebelah kanan, yaitu ada mean, median, modus, dan sum. Dan untuk mengetahui letak ukuran data, maka ada di kotak persentil values. Kita bisa mengetahui kuartil yang membagi 4 bagian sama besar. Ada juga desil yang membagi data menjadi 10 dan persentil yang membagi data menjadi 100. Kita masukkan nilai 10 sampai dengan 90 pada kotak persentil. Kemudian untuk mengetahui ukuran penyebaran data dapat kita lihat di dispersion. Ada standar deviasi, variansi, range, minimum, maksimum, dan standar error mean. Kemudian kita klik continue. Kita pilih OK. Kemudian kita tunggu pada outputnya. Maka diperoleh ukuran pemusatan data. Tadi ada mean, ada median, ada modus, nilai yang paling banyak muncul, dan jumlah dari data-data yang tadi kita masukkan, yaitu pretest dan test. Kemudian ada ukuran letak data dan ukuran penyebaran data. Setelah memperoleh analisis deskriptif, kita akan mencari range, banyak kelas, dan panjang kelas. Kita copy ke Word. Karena saya akan mencari tabel distribusi dari data posttest, maka terlebih dahulu kita mencari range-nya, yaitu dicari dari nilai maksimum pada posttest, yaitu 89, dikurangi nilai minimumnya, yaitu 33. Maka diperoleh nilai sebesar 56. Kemudian kita mencari banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adalah banyaknya data. Tadi banyaknya data pada posttest adalah 35.
Maka diperoleh perhitungan yaitu 1 ditambah 3,3 log 35. 3,3 dikali log 35 itu jumlahnya 5,09. Ditambah 1, maka kita bulatkan saja menjadi 6. Kemudian kita mencari panjang kelas dengan menggunakan rumus range dibagi banyak kelas. Jadi range-nya kita memperoleh nilai 56 dibagi banyak kelas, yaitu 6. Jumlahnya adalah 9,3. Maka kita bulatkan menjadi 10. Untuk menentukan kelas awal dari interval, maka kita dapat melihat dari nilai minimum dan maksimum data dari post-test tadi. Tadi kita memperoleh data minimum post-testnya adalah 33 dan maksimumnya adalah 89. Maka data intervalnya harus mencangkup angka dari 33 sampai 89. Saya mengambil dari nilai 31. Dengan panjang kelasnya yaitu 10, maka diperoleh sampai dengan 40. Kemudian di kelas 2 ada 41 sampai 50. Kelas 3, 50 sampai 51 sampai 60. Kelas 4 ada 61 sampai 70. Kelas 5 ada 71 sampai 80. Dan kelas yang ke-6 ada 81 sampai dengan 9. Karena sudah mencapai maksimal, tadi nilai maksimumnya adalah 89, maka sudah diperoleh kelas interval sebanyak 6 kelas. Kemudian kita kembali ke SPSS kembali, yang sudah diisi data sebelumnya. Kita ke menu transform. Kita pilih yang record into difference variable. Karena saya tadi memilih post-test, maka yang kita masukkan adalah post-testnya. Kemudian kita beri nama pada output variable dengan nama data post-test in. Dan labelnya kita beri nama interval post-test. Kemudian kita klik change. Kita masuk ke old and new values untuk memasukkan nilainya. Kemudian kita pilih range. Tadi kelas-kelas yang sudah kita tentukan ada diawali dengan nilai 31 sampai 40. Maka value-nya adalah 1. Kemudian kita add. Kemudian 41 sampai 50. Value-nya 2. 51 sampai 60. Value 3. 61 sampai 70. Value 4. 71 sampai dengan 80. Value 5. 81 sampai 90. Value 6. Kemudian kita pilih continue. Kemudian OK. Maka pada data view di SPSS akan muncul variabel baru berupa pengelompokan secara otomatis. Kemudian di variabel view ada data baru. Di post-test in kita nolkan desimalnya.
Karena tadi pada label interval post-test belum diberi values, maka kita isi values-nya sesuai dengan urutan kelas. Tadi di kelas 1 ada 31 sampai dengan 40. Kelas 2, 41 sampai 50. Kelas 3, 51 sampai 60. Kelas 4, 61 sampai 70. Kelas 5 ada 71 sampai 80. Dan kelas yang terakhir 6 ada 81 sampai 90. Kemudian kita klik OK. Setelah memberikan values label, maka masuk ke data view, pilih menu analyze, kita masuk ke deskriptif statistik kembali, kemudian masuk ke menu frequencies, kita kembalikan variabel pretest dan posttestnya. Kita masukkan data yang baru, yaitu interval posttest, kemudian pilih statistik, hilangkan semua centangnya, kemudian continue, klik OK. Maka di output akan muncul tabel distribusi frekuensinya dengan masing-masing interval sudah secara otomatis ada jumlahnya. Sekian langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.